Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu. Kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dari teks deskripsi. Oke, untuk struktur dalam teks deskripsi itu ada 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah penutup. Ibu lanjutkan ke bawah ya untuk lebih jelas lagi apa sih identifikasi, apa deskripsi bagian, dan apa penutup. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan review dulu sebelumnya bahwa apa sih teks deskripsi itu, ada yang masih ingat? Ya, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara detail. Ingat ya, teks yang menggambarkan sebuah objek secara detail. Oke. Bagaimana menentukan objek? Kalian bisa lihat di judulnya. Oke, di sini nih ada teks ya, ayah panutanku. Judulnya kan ayah panutanku. Sudah bisa dipastikan bahwa objeknya adalah ayah, atau yang akan dideskripsikannya adalah ayah. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke identifikasi. Ibu kasih tahu singkatnya aja ya. Untuk identifikasi itu selalu berada di paragraf pertama. Ya. Identifikasi selalu berada di paragraf pertama dan berisi bagian-bagian atau gambaran umum dari seorang objeknya atau dari sebuah objeknya. Kayak di sini kan ada tulisan nih, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat, dan seterusnya. Dalam paragraf ini atau di paragraf 1 ini hanya menjelaskan bagian umum dari seorang ayah. Namanya siapa ayahnya? Abu Salman. Ya, hanya menjelaskan sesuatu hal yang general atau sesuatu hal yang umum. Gitu ya. Tapi kalau di dalam deskripsi bagian itu menjelaskan sesuatu hal dari objek secara detail atau lebih detail lagi atau lebih rinci lagi. Ya. Di dalam sini biasanya dijelaskan karakternya, sifatnya gitu. Kalau tadi lihat nih di identifikasi. Untuk identifikasi itu kan hanya menjelaskan gambaran umumnya. Kalau orang mah kamu ngeliat cuma dari fisiknya aja. Oh, rambutnya hitam, terus hidungnya mancung, kulitnya sawo matang. Itu adanya di identifikasi atau di paragraf pertama. Tapi untuk paragraf kedua atau paragraf selanjutnya di deskripsi bagian itu dijelaskan lebih detail lagi. Sifat orang itu kayak gimana sih? Karakter orang itu kayak gimana sih? Nah, itu letaknya ada di deskripsi bagian. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya untuk penutup. Kalau penutup itu selalu berada di paragraf paling akhir ya. Jadi ada 2 nih. Kalau untuk penutup itu ada di paragraf paling akhir atau ada di kalimat akhir dalam sebuah paragraf akhir nih. Misalnya ini ya. Ini kan paragraf terakhir nih, ada 1, 2, 3. Ini paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir ini kemungkinan besar adalah penutup. Sudah bisa dipastikan ini adalah penutup. Tapi ada juga teks deskripsi yang menyimpan penutupnya itu di bagian kalimat akhir nih. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. Bisa jadi satu paragraf ini adalah penutup, bisa jadi satu kalimat ini yang jadi penutup. Ya. Tergantung isinya. Apa sih isi dari penutup? Penutup itu berisikan sebuah kesimpulan dari objek atau kesan. Nah, tadi kan ini udah menceritakan tentang seorang ayah. Di dalam penutup berisi sebuah kesan. Kesan kamu terhadap ayah itu seperti apa? Kira-kira ada di dalam paragraf ini atau kalimat ini kesannya. Ya, untuk lebih jelasnya nanti Ibu akan jelaskan lagi. Kita ke bagian identifikasi dulu ya. Biar satu-satu kalian pahamnya. Oke, yang ini kita akan menjelaskan tentang identifikasi. Kita akan belajar tentang identifikasi dulu ya. Oke, jangan lupa siapkan dulu buku-bukunya, buku catatannya, dan dicatat di buku catatan kalian masing-masing untuk materi ini. Ibu lanjutkan ya. Oke, yap. Ini adalah identifikasi, penjelasan tentang identifikasi ya. Perhatikan Ibu baik-baik. Untuk identifikasi berisi tentang gambaran umum tentang sebuah objek yang dideskripsikan. Jadi, identifikasi itu sama dengan bagian umum.
letaknya selalu di paragraf ke-1. Ini gak berubah-berubah nih. Pasti selalu ada di paragraf ke-1. Gak mungkin dia ada di paragraf kedua, gak mungkin di paragraf ketiga, atau di paragraf paling terakhir. Identifikasi selalu berada di paragraf 1. Ya. Biasanya berisi tentang hal umum dari sebuah objek. Hal-hal yang umum, hal-hal yang general. Ya. Misalnya kalian mau mendeskripsikan salah satu teman kalian. Teman kalian itu rambutnya berwarna hitam, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, di dahinya ada tai lalatnya, atau dia berbadan gemuk. Nah, itu adalah identifikasi. Itu adalah bagian umum. Letaknya di mana? Di paragraf 1. Ya. Nih, misalnya objek dalam teks deskripsi adalah sebuah tempat wisata. Berarti di bagian identifikasi hanya menjelaskan tentang nama, letak atau lokasi dari objek wisata tersebut. Kalau tadi kan Ibu udah contohin untuk kalian mendeskripsikan tentang seseorang ya, teman kalian gitu. Misalnya kalian ingin mendeskripsikan objek wisata Pelangon yang dekat rumah kalian deh ya, yang daerah sekolah ya. Objek wisata Pelangon. Berarti kalian untuk di paragraf 1-nya cukup menjelaskan bahwa objek wisata Pelangon terletak di Kelurahan Babakan, berada di Jalan Pangeran Kejaksan. Letaknya dekat perbatasan antara Cirebon, Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Cukup seperti itu saja, itu adalah bagian umum. Atau itu bisa kalian letakkan di paragraf ke-1. Gitu ya. Nih, kalian bisa lihat ya. Misal jika objeknya adalah seseorang, di bagian identifikasi hanya menjelaskan tentang nama dan ciri fisiknya saja. Lihat di sini. Ya. Ini adalah paragraf 1 nih dari teks deskripsi Ayah Panutanku. Perhatikan baik-baik di sini. Ayahku bernama Abu Salman, ayah berpostur sedang, berumur 54 tahun, rambutnya putih beruban, di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Nah, pada paragraf ini adalah paragraf identifikasi atau bagian umum. Ya. Kenapa? Karena hanya menjelaskan atau menceritakan bagian umum dari ayah, bagian umum dari objek. Kita lihat di sini. Objeknya adalah ayah Abu Salman. Ya, objeknya adalah ayah Abu Salman, ayah atau Abu Salman ya. Di dalam paragraf di samping hanya menjelaskan bagian umum atau informasi umum tentang ayah atau Abu Salman. Di sini hanya menjelaskan ciri fisiknya aja. Nggak tuh ngejelasin yang namanya sifat dari ayah, karakter dari ayah, kebiasaan ayah. Karena untuk karakter, sifat, kebiasaan itu adanya di deskripsi bagian, bukan di identifikasi. Ingat sekali lagi, untuk identifikasi itu hanya bagian umum atau hal yang terlihat di luar saja. Bukan hal yang mendetail, bukan hal yang rinci. Ya, kalian lihat lagi nih ada contoh lainnya. Oke, ini adalah contoh dari teks deskripsi. Ini paragraf 1 ya, nyambung ya. Nah, ibu inspirasiku. Berarti objeknya siapa? Ibu inspirasiku. Atau objeknya adalah ibu. Oke? Paragraf, bukan di atas ya, ini di samping, mohon maaf. Paragraf di samping ini adalah identifikasi dari seorang ibu. Identifikasinya berisi bagian umum, bukan yang spesifik atau detail, bukan hal yang detail atau rinci. Maka dari itu, paragraf di samping hanya menjelaskan tentang hal umum dari ibu, yaitu nama atau arti nama dan ciri fisik dari ibu. Lihat di sini ya. Ibuku bernama Wulandari, mukanya selalu bersinar seperti bulan. Cocok sekali dengan namanya yang berarti bulan bersinar. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kulit ibuku sawo matang, khas wanita Jawa. Beliau tidaklah tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya hitam bergelombang.
Sampai usia 56 tahun kulihat rambutnya masih legam tanpa semir. Pandangan matanya yang kuat kini sudah mulai sayu termakan usia, namun mata hatinya tetap kuat bagaikan baja. Itu adalah gambaran umum dari seorang ibu. Ya, dalam teks deskripsi nih ya. Di sini menjelaskan atau menggambarkan sosok seorang ibu. Ya, di mana namanya Wulandari nih. Terus mukanya selalu bersinar, ya seperti arti dari namanya yaitu bulan bersinar. Karakter dari mukanya itu bulat, alisnya tipis, kulitnya sawo matang. Nah, kalian bisa lihat di sini. Bener nggak sih ini teks ini atau paragraf ini adalah identifikasi? Menurut kalian bener nggak? Betul. Kenapa betul? Lihat di sini. Ada bukti kalimatnya. Mana bukti kalimat yang menjelaskan bahwa paragraf ini adalah paragraf identifikasi? Ini dia nomor 1 nih. Ibuku bernama Wulandari. Mana? Ini dia. Ibuku bernama Wulandari. Ya. Kenapa ini bisa disebutkan ke paragraf identifikasi? Kenapa? Karena ini merupakan kalimat identifikasi. Kenapa? Karena menjelaskan bagian umum, yaitu nama ibu. Karena untuk nama itu adalah bagian yang sangat umum. Ya, kalau sifat, karakter atau karakter itu masuknya ke bagian khusus atau deskripsi bagian. Selanjutnya mana lagi nih yang menjelaskan kalau ini adalah tentang identifikasi. Ya, bagian paragraf ini adalah identifikasi. Nih, ada lagi, mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Ada di mana kira-kira? Ada di mana ya? Ada di sini. Mukanya bulat dengan alis tipis seperti semut beriring. Kenapa? Ini pun kalimat identifikasi karena menjelaskan ciri fisik dari seorang ibu pada paragraf di sini, ya. Selanjutnya, nah ini ada contoh lain lagi. Parangtritis nan indah. Kira-kira objeknya apa nih kalau misalnya judulnya Parangtritis nan indah? Otomatis objeknya adalah Parangtritis atau Pantai Parangtritis. Ada yang udah pernah ke sana ke Pantai Parangtritis? Ibu lanjutkan dulu ya. Nah, untuk judulnya Parangtritis nan indah, objeknya Parangtritis atau Pantai Parangtritis. Oke, paragraf di atas adalah identifikasi dari Pantai Parangtritis, jelas ya. Identifikasi itu berisi bagian umum, bukan hal yang spesifik atau detail. Sekali lagi Ibu kasih tahu. Maka dari itu dalam paragraf di atas hanya menjelaskan tentang hal umum dari Pantai Parangtritis. Kalau ingin menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah objek wisata atau sebuah tempat, kalian untuk bagian umumnya atau identifikasinya cukup menjelaskan di mana letak atau lokasi objek tersebut. Objeknya apa? Parangtritis. Di mana sih letak Parangtritis? Ini ada di sini, diidentifikasi. Oke. Dari mana bisa tahu kalau misalnya ini adalah identifikasi? Mana buktinya? Ini buktinya. Ya, ini kalimat-kalimat yang Ibu cetak tebal dan miring. Ini adalah kalimat-kalimat yang membuktikan bahwa paragraf ini, ya, paragraf 1 ini adalah paragraf identifikasi atau bagian identifikasi. Kita lihat di sini ya. Oke. Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis. Oke. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nih, tepatnya Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini jelas banget ya bahwa kalimat ini menjelaskan sebuah identifikasi atau kalimat identifikasi. Kenapa? Karena menjelaskan bagian umum yaitu letak dari objek dalam teks deskripsi. Nih ya. Dari sini kita akhirnya tahu nih bahwa Pantai Parangtritis itu letaknya ada di kota Yogyakarta. Lebih tepatnya di mana? Di Kecamatan Kretek, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya ada lagi nih kalimatnya.
Pantai ini terletak sekitar 27 km arah selatan Yogyakarta. Ini juga kalimat ini pun menjelaskan tentang identifikasi atau kalimat identifikasi. Kenapa? Karena menjelaskan letak atau lokasi dari Pantai Parangtritis, yaitu 27 km dari selatan kota Yogyakarta. Gitu ya. Untuk menentukan identifikasi ataupun kalimat identifikasi dalam sebuah paragraf deskripsi. Yap. Sudah selesai untuk identifikasi, kita satu-satu ya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang identifikasi. Untuk minggu depan atau di pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan lebih detail lagi tentang struktur dalam teks deskripsi, yaitu tentang deskripsi bagian. Oke. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas. Nah, perhatikan baik-baik untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya, perhatikan teks 1 dan teks 2 di bawah ini. Ini ada teks 1, ini teks 2. Ini paragraf 1, ini juga paragraf 1. Ingat, kalau paragraf 1 sudah pasti adalah identifikasi. Nah, tuh teks di bawah ini adalah bagian identifikasi. Bacalah penggalan teks 1 dan teks 2. Dibaca dulu nih, ya. Dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, berkali-kali kalian baca, nanti kalian bisa klik link ini. Linknya akan Ibu berikan ke grup WhatsApp. Di dalam link ini ada sebuah soal, ada 2 buah soal, di mana soal itu kalian Ibu minta untuk menentukan kalimat identifikasi dari teks 1 dan juga teks 2. Jangan sampai salah ya, nanti Ibu akan berikan kalian tugas berupa menentukan kalimat identifikasi dari teks 1 dan teks 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.